Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini, hari yang luar biasa Tuhan berikan atas kita. Bersama kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita, syukur kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama, mengucap syukur pada Allah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Penyertaan, bimbingan, pertolongan, pemeliharaan atas hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan, membawa hidup kami, membawa syukur kami oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan hidupnya, nyawanya, darahnya, membasuh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami membawa hidup kami untuk berdoa, menyembah-Mu Tuhan di hari-hari ini. Karena kami butuh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas kehidupan negeri ini, bahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan dari sehari ini sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tiada yang mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus
Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa. Selamanya kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Bapa yang mulia, Engkaulah Bapa yang besar. Glory, glory, haleluya. Yalamaya sekena maralamu, Ilala Baba Baramaya sekena maralamana yalaralamu. Glory, hanya bagimu segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kehormatan yang lebih tinggi Tuhan. Kekudusan hanya bagi nama-Mu ya Aba Bapa. Lama-lama ya sekene daralamu, kirama ya sekene, lama sekene daralamu. Ya Tuhan, bersatu hati kami mau datang di hadapan-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari
bersama-sama kita sujud di altarnya. Sujud. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidup kami. Haleluya, haleluya. Baharui glory Yesus, sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih lagi katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu mujizat terjadi, mujizat kemenangan terjadi, kemenangan kebangkitan terjadi, kebangkitan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory haleluya. Kami datang padamu Tuhan, kami bawa pujian penyembahan, hormat syukur kami bagimu ya Aba. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa, Yahweh Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mempersembahkan ibadah kami. Sekarang kami terus menyerahkan kepada Tuhan apa yang ingin kami kerjakan ke depan ini, dan ibadah kami Tuhan yang terus memimpin, sehingga sungguh Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu, dan juga semua kami yang mendengar. Bahkan yang mendengar firman Tuhan ini jauh sesudahnya, sesudah rekaman ini dibuat, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun sesudahnya, tetapi tetap firman Tuhan ini punya kuasa untuk membawa kami ke dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui ini sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silahkan duduk kembali para pelayan, juga saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, para tim pelayanan khususnya, dan yang ada di rumah, di keluarga masing-masing. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah walaupun secara online.
Nah, ini adalah ibadah yang luar biasa yang kita kerjakan selama ini ya, di tengah situasi khusus. Kita banyak mengikuti ibadah secara online, dan bulan ini sebetulnya Sinode selalu menganjurkan kepada seluruh jemaat di lingkungan Sinode kita bahwa bulan ini adalah bulan keluarga. Nah, oleh karena itu maka kita akan memperhatikan keluarga, akan merenungkan soal keluarga, tetapi juga akan mengingat situasi khusus ini. Oleh karena itu judul yang kita akan perhatikan saat ini adalah kekeluargaan di tengah situasi khusus. Kekeluargaan di tengah situasi khusus. Nah, dalam hal ini kita masih akan memperhatikan dokumentasi firman Tuhan, khususnya di seputaran Paskah dan Pentakosta. Nah, itu yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal pertama dan kedua ya. Bahkan kita sudah meneliti sampai pasal yang keempat itu. Jadi seputaran Paskah dan Pentakosta itu Kisah Para Rasul pasal-pasal awal. Nah, coba kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, nah sampai di situ dulu saudara. Nah, di seputaran peristiwa Paskah dan Pentakosta ini ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, saudara. Ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Nah, dalam bagian yang kita baca tadi, Petrus sedang memimpin rapat. Jadi Petrus itu memimpin rapat saudara-saudara seiman atau murid-murid Yesus yang lain. Atau kalau saya sebut dengan istilah sekarang, sedang mengadakan koordinasi. Nah, di tengah situasi khusus saat itu tetap ada koordinasi. Makanya nanti ada beberapa hal, mungkin ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Di tengah situasi khusus semacam ini, apa yang keluarga bisa lakukan? Ya, yang pertama mengadakan koordinasi, saudara ya. Jadi keluarga itu mengadakan koordinasi. Mari kita mengingat peristiwa pada waktu itu, yaitu situasi pasca turunnya Roh Kudus. Mulai dari sebelum dicurahkannya Roh Kudus sampai sesudah dicurahkannya Roh Kudus, itu sebetulnya para murid itu tetap dalam tekanan. Bahkan tekanan itu semakin terasa. Jadi setelah Roh Kudus turun, dicurahkan, itu bukan berarti tekanannya mengendor, tekanannya malah semakin terasa lah. Saudara bisa membaca sesudahnya nanti bahwa Stefanus akhirnya dibunuh dengan kejam sampai meninggal itu saudara ya, dilempari batu sampai meninggal. Nah, itu ancaman buat para murid ini, dan ini enggak main-main. Jadi mereka itu tetap di bawah ancaman, bahkan lebih lagi saudara. Jadi para murid Tuhan Yesus itu sebenarnya masih mengalami tekanan yang berkepanjangan. Sementara para murid itu mengalami kepincangan dalam organisasi, yaitu apa? Yudas Iskariot, salah satu rasul yang harusnya menggenapi 12 rasul itu, sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Yudas pada akhirnya kita tahu akhirnya meninggal juga. Dan hal ini harus diatasi. Nah itu, jadi ada koordinasi. Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudaranya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kita memahami itu di situasi seputaran turunnya Roh Kudus, masih dalam tekanan. Nah, masih di bagian pertama ini, bagaimana Rasul Petrus mengadakan koordinasi di tengah tekanan. Saudara-saudara, tekanan tetap ada, bahkan semakin nyata. Sudah ada martir, itu sudah jelas. Namun di tengah tekanan itu mereka tidak tinggal diam, saudara.
sebagai keluarga besar murid Tuhan Yesus, mereka mengadakan koordinasi. Petrus berdiri memimpin keluarga murid Tuhan itu untuk mencari pengganti Yudas Iskariot. Nah, di sini pentingnya seorang koordinator. Siapa itu koordinator? Pemimpin kelompok. Nah, kalau kita terapkan di dalam keluarga-keluarga kita, ya yang memegang peranan penting adalah kepala keluarga. Halo, para kepala keluarga. Ya. Mereka mengadakan koordinasi dengan mekanisme yang ada, yaitu pemilihan yang pada waktu itu diperhitungkan sebagai pemilihan yang direstui oleh Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan maksud saya. Jadi mekanismenya juga Alkitabiah. Walaupun saudara baca nanti di sana ada buang undi segala, nah itulah pada zaman itu masih berlaku semacam itu. Itu Alkitabiah, saudara. Nah, akhirnya terpilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Nah, coba kalau kita terapkan dalam situasi kita sekarang ini, kita mayoritas masyarakat Indonesia, bangsa dan negara kita masih mengalami, saya sekarang pakai istilah situasi khusus. Nah, di situasi khusus itu sekarang kita di rumah saja, apakah juga saudara mengadakan koordinasi? Kepala-kepala keluarga coba tengok di kiri kananmu. Apakah saudara melakukan koordinasi? Saya sempat mengalami, saudara-saudara. Ternyata justru di rumah terus itu belum tentu ada koordinasi loh. Ya, kita ini mau renungan harian aja, itu juga bolong-bolong. Ya ngaku aja lah kita, mari. Ya, apakah ada koordinasi? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi harap dicamkan, para murid Tuhan Yesus waktu itu memberikan keteladanan di tengah-tengah tekanan yang sedemikian. Bahkan ancamannya adalah kematian, tapi ada koordinasi. Nah, mari kita juga terapkan di dalam tubuh Kristus di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Apakah kita mengadakan koordinasi? Kepala-kepala keluarga apakah memimpin, menghimpun, mendorong, mengusahakan seluruh keluarga tetap ada di jalur Tuhan? Tengoklah di kiri kanan saudara, ada anggota keluarga yang tidak ikut ibadah saat ini. Nah, ini urusan koordinasi, itu urusan saudara-saudara sekalian. Tetapi saya menyampaikan bahwa ada keteladanan dari sejarah suci ini. Nah, mari kita evaluasi apakah di saat situasi khusus sekarang ini kita semua mengadakan koordinasi dengan baik. Itu bagian pertama. Jadi kekeluargaan di tengah situasi khusus itu yang pertama koordinasi. Lalu yang kedua, mempererat kesatuan ternyata saudara. Jadi kalau kita memperhatikan di Kisah Para Rasul seputaran pasal 1 dan pasal 2 itu sampai pasal 4 seputaran itu, saudara, itu ada dokumentasi kesatuan keluarga Tuhan. Di situ didokumentasikan, misalnya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, saya baca kalimatnya, bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Jadi ada kesatuan, saudara. Ya. Jadi perhatikan kata bertekun dalam persekutuan. Lalu selalu berkumpul. Nah, ini untuk ukuran waktu itu. Kalau sekarang kita bisa memahami di situasi yang seperti sekarang ini, berkumpulnya melalui apa? Ya melalui mekanisme yang ada, ya, melalui alat-alat komunikasi dan sebagainya. Lalu nanti di pasal 2 ayat 44 juga ada pernyataan firman Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi kesatuan para murid Tuhan Yesus itu pada awal berdirinya gereja itu cukup jelas dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, kesatuan. Jadi kesatuan itu ternyata masih menjadi hal yang ditekankan, digarisbawahi. Nah, mari kita merenungkan hari-hari ini. Kalau saya boleh menyampaikan gambaran kesatuan umat Tuhan, jadi catatan mengenai eratnya kesatuan keluarga Tuhan itu sebenarnya lebih dari sekedar rukun, saudara.
Ya. Di kitab Kisah Para Rasul ini juga dicatat bahwa mereka dinyatakan bahkan selalu duduk makan bersama. Itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Selalu duduk makan bersama. Nanti ada lagi di catatan di pasal 2 itu. Ada istilah yang lebih lagi, yaitu segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Tentu ini bukannya tanpa batas, sebab jelas para murid itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Saudara nanti bisa mengeceknya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat 30, pasal 4 ayat 32, saya ulangi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Jadi apa yang menjadi milik mereka adalah milik bersama. Harap ini diterima dengan konsep positif kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ya, kalau sudah jelas ini kehidupan para murid itu tidak bisa dipisahkan dari kekudusan dan kebenaran Tuhan. Jadi kalau ini berkali-kali saya pernah menjelaskan di sini, kalau kalimatnya bunyinya segala milik mereka adalah milik bersama, itu bukan berarti suamimu, suamiku, istrimu, istriku, tidak seperti itu, saudara. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam situasi yang mirip sekarang ini? Apakah kita juga membina kesatuan hati seperti zaman pada berdirinya gereja? Seperti zaman mula-mula gereja sedang berdiri, saudara. Menjaga kesatuan itu mudah, tetapi mereka berhasil menjaga kesatuan itu tidak mudah, maksud saya. Ya, tidak mudah. Tetapi mereka berhasil mengatasi segala rintangan dan justru semakin mempererat kesatuan. Saudara-saudara, menjaga kesatuan itu menjaga perasaan antara satu dengan yang lain, kepala keluarga dengan wakil kepala keluarga, suami dengan istri, bapak dengan anak. Itu tidak mudah karena manusia itu punya perasaan, punya konsep, punya prinsip masing-masing. Tetapi dalam kasus ini para murid itu bisa mengatasi segala kendala itu dan mereka menjaga kesatuan sampai sedemikian rupa. Nah, mari kita mengingat akan hal ini. Dan walaupun dalam situasi khusus seperti sekarang, ayo coba kita datang kepada Tuhan, mohon diberi kemampuan supaya kesatuan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini dan juga di keluarga kita masing-masing semakin disempurnakan. Yang setuju katakan amin. Walaupun saya enggak dengar yang di rumah katakan amin, ya puji Tuhan. Nah, lalu bagian ketiga atau bagian terakhir, melakukan penjangkauan jiwa. Saudara, ternyata penjangkauan jiwa itu dilakukan bukan hanya individu, tapi ternyata secara berkelompok, secara komunitas. Nah, itu ditunjukkan dengan fakta. Bagian tiga ini melakukan penjangkauan jiwa, ditunjukkan dengan fakta. Yang dimaksud dengan fakta di sini adalah adanya catatan bahwa mereka disukai semua orang. Saudara, kalau membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 mulai ya. 46 saya baca untuk saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini fakta, saudara. Mereka disukai semua orang. Dan kalau kita meneliti selain di bagian Alkitab ini bagian-bagian Alkitab yang lain menjelaskan bahwa khususnya setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apalagi setelah turunnya Roh Kudus, itu pemberitaan Injil itu menjadi hal yang utama buat para murid. Kalau kita meneliti bahkan mereka menombokkan nyawa untuk itu. Jadi pekabaran Injil menyelamatkan banyak jiwa. Itu sungguh-sungguh mereka utamakan. Nah, sebuah keluarga besar yang kemudian disukai semua orang, digunakan istilah disukai semua orang, itu tentunya terjadi tidak dengan sendirinya. Orang yang disukai itu mesti ada usaha. Ya.
komunitas yang disukai semua orang itu sangat dimungkinkan ada usaha supaya mereka tidak menimbulkan rasa antipati, apalagi kebencian, saudara. Ya, saudara sekarang bisa membedakan ada kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja menimbulkan kebencian. Orasi-orasi, apa itu namanya, tujuan yang dibangun adalah untuk menimbulkan kebencian. Puji Tuhan, murid Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dan di sini disimpulkan dalam ayat kalimat atau frasa sederhana ini. Mereka disukai semua orang. Puji Tuhan. Dan rasanya kita semua sudah cukup menyadari bahwa modal kita untuk memberitakan kabar keselamatan adalah supaya kita ini berdamai dengan semua orang. Apalagi nanti sampai disukai oleh semua orang. Jadi ditunjukkan dengan fakta bahwa mereka disukai semua orang itu menunjukkan bahwa mereka para murid Kristus itu berusaha melakukan usaha supaya banyak orang diselamatkan. Fakta yang lain adalah tadi dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam gambaran saya, berarti mereka ini paling tidak berdoa untuk penambahan jiwa. Nah, mari kita teliti hidup kita dalam hari-hari ini. Kita mungkin koordinasi sudah ya, tetap bersatu iya, tapi berdoa, mendoakan jiwa-jiwa baru termasuk dalam agenda doa atau enggak? Nah, itulah, jadi keteladanan ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga mereka pun, mereka minimal, ini kalau menurut tafsiran saya, minimal mereka berdoa, saudara. Terbukti apa? Yang menambahkan jiwa kepada tubuh Kristus waktu itu Tuhan sendiri. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru setiap hari. Puji Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Yang paling akhir, mari kita melihat secara keseluruhan penerapan masa kini. Yang paling akhir. Saudara, kita menghadapi tekanan yang masih mirip sama dengan para murid waktu itu. Namun demikian, apakah kita mampu meneladani yang mereka semua lakukan? Coba kita tengok ke belakang dalam bulan-bulan terakhir ini. Apakah kita masih sempat melakukan koordinasi dengan keluarga kita khususnya? Mari kita meninjau kesatuan keluarga kita, saudara. Saya menyadari perjuangan ini tidak mudah. Tetapi bagaimana mengusahakan semuanya itu ada keteladanan dan memang justru pada waktu-waktu semacam ini harus kita tingkatkan. Bahkan di situasi khusus ini, bagaimana kita tetap menjaga benih dalam hati kita untuk menjangkut jiwa supaya diselamatkan. Ini sebuah perenungan yang seharusnya kita renungkan dan kita hidupi hari-hari ini. Saya sering menyampaikan, jagalah benih pemberitaan kabar keselamatan itu tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Dan itu harap dijaga secara berkesinambungan. Makanya nanti akan menjadi sebuah karakter. Hidup kita ini akan menjadi sebuah karakter. Begitu ada kesempatan, kita mesti terus berpikir, mendoakan, melakukan, menyelamatkan jiwa. Nah, ingat, dalam menyelamatkan umat manusia, proyek besarnya Tuhan Yesus datang di dunia ini hanya ada dua. Mengingatkan kembali, pemberitaan kabar keselamatan dan penggembalaan. Nah, sebagai penutup, kalimat akhirnya adalah, pada situasi khusus ini, 3 kata kunci dalam keluarga adalah 3. 1, koordinasi, 2, kesatuan, dan yang ketiga, tetap melakukan penjangkauan kepada keselamatan. Saya ulangi, pada situasi khusus ini 3 kata kunci dalam keluarga adalah koordinasi, kesatuan, dan penjangkauan kepada keselamatan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Saudara,
mari kita masuki saat teduh, renungkan firman Tuhan ini, dan persiapkan diri saudara untuk menerima perjamuan kudus. Karena di jemaat ini terhitung minggu pertama saat ini. Oleh karena itu, yang belum menyiapkan perjamuan kudus, silahkan disiapkan. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan ini. Dan nanti setelah perjamuan kudus ini kita akan berdoa, sekaligus menyampaikan doa persembahan. Karena itu semuanya mari kita siapkan, supaya nanti kita bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan baik. Nah, mari kita masuki saat teduh. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang Tuhan berikan hari ini. Saudara, di tengah situasi khusus semacam ini, Tuhan mengingatkan sebagai keluarga sekarang. Keluarga itu ternyata yang pertama mengadakan koordinasi. Saudara, saya tahu, apalagi kepala-kepala keluarga, tidak mudah. Mungkin ada banyak halangan, ada rasa malas, ada tergantikan dengan kesibukan yang lain, atau bahkan ada yang belum pernah mengadakan koordinasi sama sekali. Saudara, yang namanya koordinasi itu mengumpulkan keluarga, membicarakan berbagai hal yang akan kita kerjakan dan akan kita hadapi. Kepala keluarga bisa menyampaikan pembinaan iman kepada anak-anaknya, bisa mendoakan mereka, ada koordinasi keluarga, ada koordinasi diperkuat. Itu keteladanan para murid Tuhan Yesus. Dan juga mari kita teladani di situasi khusus semacam ini, kita melakukan koordinasi. Nah, kemudian yang kedua, terus mempererat kesatuan, persatuan, kesatuan hati. Kesatuan hati di antara seluruh keluarga. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara di keluargamu, ada hal-hal yang perlu dibereskan, mari kita bereskan. Supaya kesatuan hati tetap terjaga, saudara. Kadang-kadang hal-hal kecil bisa menyebabkan gangguan kepada kesatuan hati, tetapi hal itu tidak boleh terjadi. Saudara-saudara, bahkan kadang-kadang membereskan sesuatu yang menjadi musuh kesatuan hati itu, kalau diri kita sudah beres di hadapan Tuhan, semuanya sudah beres. Saudara, ada pemulihan, itu tergantung dari saudara dan saya masing-masing. Karena itu tetap prinsipnya pererat semakin kesatuan di dalam keluarga kita. Nanti diperluas lagi kepada jemaat, kesatuan jemaat, diperluas lagi kepada komunitas di mana kita ada, kepada anggota masyarakat di mana kita menjadi warganya. Kita meningkatkan kesatuan. Saudara, kesatuan berkali-kali dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa kesatuan itu punya kuasa. Dan yang ketiga tadi kita renungkan adalah jangan lupa benih untuk menjangkau kepada keselamatan itu tetap ada di dalam diri kita. Ingat proyek besarnya Tuhan, yaitu pemberitaan kabar keselamatan dan penggembalaan, itu menjadi kewajiban kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri, semua kita bangkit berdiri. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus di sini. Saudara-saudara yang di rumah, silahkan saudara mempersiapkan diri, para pelayan perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Yang di sini nanti akan dilayani oleh petugas yang ada, tetapi di rumah masing-masing dipersilahkan kepada kepala keluarga atau yang dituakan, yang ditunjuk nanti untuk membagi-bagikan perjamuan kudus yang sudah disiapkan, saudara-saudara. Dan saya mengingatkan yang berhak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah baptis selam dan juga sampai hari ini tidak ada dosa yang menghalangi. Tidak hidup dalam dosa. Yang namanya hidup dalam dosa itu hidup terus-menerus dalam pelanggaran kepada Tuhan dan belum bertobat. Kalau semacam itu tidak boleh mengambil perjamuan kudus, karena perjamuan kudus dikatakan kalau diterima dengan sembarangan banyak yang sakit bahkan meninggal. Ini firman Tuhan, saya mengingatkan saja. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh menjaga diri, jangan ragu-ragu untuk mengambil perjamuan kudus. Mari terus kita menerima perjamuan kudus ini sebagai sebuah
ketetapan sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk mengingat akan kesengsaraan Tuhan, mengingat akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari semua kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Anak-Mu ini berhenti dalam menyampaikan firman karena keterbatasan yang ada, baik keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan waktu. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Baik kami yang ada di gedung gereja ini melayani Tuhan maupun kami di keluarga masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir. Bahkan ketika suara ini didengar jauh sesudah saat ini, tetapi orang-orang kami semua yang mendengarkan rekaman dari firman Tuhan ini, kami masih tetap menerima berkat yang sama. Dan ketika kami melakukan perjamuan kudus, maka perjamuan yang kami lakukan, Tuhan juga hadir dan memberkati kami. Sehingga perjamuan kudus tidak menjadi laknat bagi kami, tetapi menjadi berkat. Layakkan kami semua, juga termasuk anak-anak-Mu yang melayani, juga para kepala-kepala keluarga yang memimpin, membagikan roti perjamuan dan anggur dari cawan perjanjian baru. Semua kami diberkati dengan perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang di rumah mungkin sudah selesai membagikan perjamuan kudus, tapi harap bersabar karena ini yang di gedung gereja masih menunggu untuk kita semua menerima roti dan anggur perjamuan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa yang berhak menerima perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah baptis selam dan sudah bertobat dari dosa-dosanya. Perjamuan kudus juga dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk menjagai kita supaya kita tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau semuanya sudah menerima, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus ini. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita menerima tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan perjanjian baru di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dari cawan perjanjian baru ini. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biar setiap orang mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap orang dalam saat teduh dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, terutama anugerah keselamatan yang kita terima hingga saat ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 glory bagi. Haleluya, haleluya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Kita akan berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Sungguh dalam ibadah ini kami diberkati dengan banyak kehadiran Tuhan di tengah kami ini. Bahkan ketika kami mengikuti di depan suara yang kami dengar di hadapan kami melalui mekanisme pesawat yang ada, kapanpun waktunya, tetapi kami percaya Tuhan hadir. Kami mengucap syukur dan sekarang kami ingin mempersembahkan ibadah kami, mempersembahkan persembahan kami sebagai bagian dari ibadah kami. Kami mohon Tuhan memberkati, menguduskan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan penggunaan persembahan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui jemaat di tempat ini. Dan kami semua diberkati. Tuhan memberkati kami dapat mempersembahkan lebih lagi. Karena ketika kami mempersembahkan lebih, itu berarti kami sudah diberkati lipat kali ganda. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita akan kembali bangkit berdiri. Kita akan menyatakan visi dan misi gereja kita. Visi diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita bersama-sama mengatakan visi GPI Purwodadi tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagaimana setiap minggu pertama, kita juga melakukan doa konser secara khusus untuk tempat ibadah yang permanen. Mari semua saudara-saudara yang di rumah juga mengucapkan doa konser untuk tempat ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk pengadaan tempat ibadah permanen di jemaat Tuhan di GPI Purwodadi ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang memberi. Tuhan, kami sekarang masing-masing mengucapkan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan saling melengkapi supaya rumah ibadah yang Tuhan berikan itu adalah rumah ibadah yang pas, yang sempurna, yang memadai untuk kami semua memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bukan hanya hari ini kami mengucapkan doa ini, tetapi bahkan dalam seluruh doa-doa syafaat kami secara pribadi, baik secara komunitas, semuanya
kami terus mohon kepada Tuhan. Tuhan semakin menyempurnakan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan pemulihan khususnya. Tuhan angkat situasi khusus ini dari kami. Tuhan angkat tanggap darurat yang sekarang sedang dilaksanakan, tetapi Tuhan segera memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami tanda-tanda pemulihan akan segera kami alami. Tuhan menolong kami semua untuk hidup normal seperti biasanya. Dan Tuhan menolong pemerintahan kami mulai dari presiden, menteri-menteri, bahkan seluruh aparat sampai di tingkat daerah semuanya akan membawa bangsa dan negara kami di dalam kesejahteraan lebih lagi. Berikan kesatuan kepada bangsa dan negara kami. Dan juga tempat di mana kami tinggal, dimanapun kami tinggal. Bapa di surga, kami yang ada di kota Purwodadi, Grobogan, Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dimuliakan dan semakin dilebarkan kerajaan Tuhan di tempat kami tinggal ini. Terima kasih, kami juga berdoa semua yang ulang tahun di jemaat ini, Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan meletakkan tangan Tuhan, menjamahkan tangan-Mu yang kudus kepada mereka yang kurang sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami mengucap syukur untuk ibadah online hari ini. Kami percaya ke depan ini Tuhan akan menyempurnakan kami, baik ibadah online, ibadah komunal, ibadah secara berkumpul bersama-sama. Terus Tuhan berkati sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang handal memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati setelah kami selesai untuk kami melanjutkan dalam kegiatan berikutnya di hari Sabat ini. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang mendengarkan dari rumah. Bahkan ketika saudara mendengarkan rekaman suara ini jauh sesudahnya, mari kita menengadahkan hati kita, mengangkat tangan kita, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati usaha bengkelmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan memberkati daerah jajahanmu, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat kelimpahan, berkat kemakmuran. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan memberikan terobosan baru kepadamu sehingga hidupmu sukses berhasil. Tuhan memberi kemampuan kepadamu untuk mengatasi segala masalah yang saudara hadapi. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.